Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus seluruh dunia. Selama-lamanya. Bunda hati kudus, Doakanlah kami. Kita melanjutkan novena kita di hari yang kedua dengan tema Bunda yang melayani. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti dan pujian kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam tingkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pater Julius Chevalier menulis, Malaikat Gabriel telah menyapa Maria sebagai Bunda penuh rahmat. Penyelamat dunia tinggal di dalam rahim Maria, dan dengan kebaikan hatinya, Dia telah memilih Maria untuk membagikan rahmat-Nya. Di dalam menanggapi rencana hati kudus Yesus, perawan Maria tidak ragu untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh
dan begitu sulit. Maria berangkat dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, seperti tertulis di dalam Injil Lukas. Maria tidak peduli jalan mana yang dia hendak lewati untuk menuju ke tempat tujuannya. Cinta akan hati kudus Yesuslah yang menggerakkannya. Maria tidak mau terlambat. Maria tidak cemas. Baginya, kehendak Allah lah yang paling utama. Meskipun telah diberitahukan kepada Maria bahwa dia akan menjadi ibu dari Mesias, Maria sendiri berjalan mengunjungi Elisabet yang juga sedang mengandung di usia tuanya. Maria memikirkan sesamanya, dan dengan kebaikan hatinya, dia menjumpai Elisabet. Kita masing-masing dapat menjadi sesama yang baik melalui perbuatan-perbuatan baik, walaupun itu sangat sederhana. Marilah kita memohon kepada Bunda Maria untuk menolong kita di dalam memandang sesama dan berbuat baik kepada mereka. Marilah berdoa bersama. Ya Bunda Hati Kudus, semoga kami belajar untuk memberikan diri kami di dalam melayani saudara dan saudari kami. Bantulah kami agar dibentuk oleh Roh Putramu. Doakanlah kami agar kami dapat mengikuti contohnya di dalam melayani sesama kami, menunjukkan kesiapsediaan kami di dalam menolong sesama yang membutuhkan. Bunda Hati Kudus, Bunda yang melayani, doakanlah kami. Mohon agar Sri Paus, Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, dan semua kaum beriman tetap sehat dan setia pada kehendak Allah. Mohon kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan bagi keluarga-keluarga. Mohon kesehatan bagi keluarga-keluarga di seluruh dunia. Mohon kesembuhan bagi anggota keluarga yang sedang sakit, di rumah sakit dan di rumah. Mohon kesadaran, pertobatan, dan perubahan hidup, termasuk bagi mereka yang suka minum minuman keras dan mabuk. Mohon berkat dan bimbingan Tuhan untuk anak-anak agar selalu berada di jalan yang benar. Mohon pengampunan dosa dan keselamatan kekal bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon berkat dan penyelesaian masalah terbaik bagi keluarga yang bermasalah. Mohon berkat bagi anggota keluarga yang berulang tahun. Mohon berkat untuk pembangunan di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Semoga Tuhan memberkati para donatur, benefaktores, dan umat beriman semuanya yang menyumbang
untuk kegiatan pembangunan dan para tukang serta umat yang terlibat mengerjakannya. Mohon penyembuhan dan perlindungan Tuhan bagi umat manusia dari pandemi virus COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di negara-negara, daerah-daerah, masyarakat, dan keluarga-keluarga. Mohon kekuatan dan ketabahan bagi para tenaga medis, serta keselamatan kekal bagi yang telah meninggal dunia. Mohon berkat bagi pemerintah, pihak kesehatan, pihak keamanan, serta semua pihak yang terlibat di dalam upaya penanggulangan dan penangguhan virus COVID-19. Doa memorare. Ingatlah ya Bunda Hati Kudus akan segala karya ajaib yang dilakukan Tuhan bagimu. Ia telah memilih engkau menjadi bundanya. Ia menghendaki engkau berdiri dekat salibnya. Ia mengikutsertakan dikau dalam kemuliaannya. Ia mendengarkan doamu. Persembahkanlah kepadanya segala pujian dan ucapan syukur kami. Unjukkanlah kepadanya permohonan kami. Jadikanlah hidup kami serupa dengan hidupmu di dalam cinta putramu, agar datanglah kerajaannya. Antarkanlah semua orang kepada sumber air hidup yang memancar dari hatinya, yang menyiram ke seluruh bumi, pengharapan dan keselamatan, keadilan dan perdamaian. Perhatikanlah iman kami, jawablah seruan kami, dan sedilah engkau menunjukkan dirimu selalu, bahwa engkaulah Bunda kami. Amin.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami memuji-Mu yang tinggal bersama kami di dalam sakramen tubuh dan darah-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus-Mu ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu. Semoga kami dan mereka yang kami doakan boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan serta kemuliaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Tuhan mengajak kita untuk selalu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Mari kita mohon ampun agar pantas yang layak dalam Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkaulah sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang subur dalam aneka situasi, sesulit apapun. Bantulah kami agar semakin tekun beriman kepadamu dalam situasi zaman ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, kami bersuka cita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami,
Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada nenek mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa makna berjaga-jaga dalam konteks bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini? Apakah berjaga-jaga berarti kita tahan mata? Apakah berjaga-jaga berarti kita tidak tidur? Apakah berjaga-jaga berarti kita menyiapkan peralatan sesuatu yang membentengi diri kita supaya kita tidak diserang oleh orang lain? Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang apa maksudnya berjaga-jaga. Itu adalah menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perbuatan kita, termasuk perkataan-perkataan, agar tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar tidak terlena dengan hal-hal yang dapat membuat kita jatuh di dalam kejahatan dan dosa. Bagaimana hal itu mungkin terjadi dan bagaimana kita mempertahankan hati kita supaya tetap terjaga dari hal-hal yang baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Saya berjumpa dengan pasangan suami istri dan mereka berdua beradu argumen. Mereka berdua saling marah, saling membenci, tidak mau peduli satu sama lain. Suami memaki istri, suami berkata kasar terhadap istri, dan dengan demikian menganggap istri sebagai binatang,
menganggap istri sebagai orang yang tidak pantas untuk dihargai dan dihormati. Mendapat perlakuan kasar dari sang suami, istri pun menunjukkan sikap menolak terhadap perlakuan yang kasar. Istri memberontak, istri mencengkeram leher sang suami, istri mendorong dan terjadilah pertengkaran yang hebat sambil dengan kata-kata yang keras menyangkal kehadiran suaminya. Keduanya saling menolak. Apa yang terjadi? Tidak tinggal lagi satu tempat tidur. Apa yang terjadi? Tidak tinggal lagi satu rumah. Yang terjadi adalah perpisahan. Yang terjadi adalah ketidakdamaian. Hati yang membusuk, hati yang jahat membuat orang hidup dalam suasana tercerai-berai. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam situasi seperti ini yang jahat, yang tidak baik dapat saja dihindarkan? Bagaimana membereskannya? Saya mengajak pasangan ini untuk bertemu, yang awalnya dipisahkan sekarang bertemu, dan saya tanya, Bapak, kopo cinta sama kopo istri ini berapa persen? Sang bapak mengatakan, saya bilang dari 1 sampai 100%, kopo cinta berapa persen sama dia? Bapak mengatakan, saya cinta 100% kepada istri saya. Di tempat yang sama saya tanya kepada sang istri, kau cinta sama kopo suami berapa persen? Kalau dari 1 sampai 100%, kau cinta berapa persen? Dia mengatakan 100%, pastor. Berarti kamu dua sebenarnya dalam masa-masa pertengkaran, dalam masa-masa perselisihan, sebenarnya yang kalian dua pertahankan adalah mau supaya dirimu sendiri dihargai, tetapi lupa menghormati dan menghargai pasanganmu. Tetapi di lain sisi, engkau juga masing-masing menuntut martabatmu supaya dihargai dan dihormati. Karena itu, sekarang keluarkan dari dalam dirimu masing-masing pikiran-pikiran yang tidak baik. Keluarkan dari dalam dirimu hal-hal yang menggelisahkan, hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang membuat engkau tidak bertumbuh sebagai suami istri yang baik. Mereka berdua hening sejenak, lalu saya ajak seluruh untuk saling bertatapan, dan saya ajak mereka untuk saling berpelukan. Awalnya tidak bakal lihat, suami tidak mau tatap wajah istri, istri juga tidak mau tatap wajah suami. Tetapi karena kerendahan hati, karena keterbukaan hati, dan karena mendengarkan bisikan yang baik, mereka dua saling bertatapan dan berpelukan. Semua yang menyaksikan terharu. Semua yang menyaksikan memvideokan atau memfoto, mengabadikan momen itu. Momen yang sebelumnya terjadi keretakan, terjadi perselisihan, sekarang yang ada adalah momen yang mempersatukan. Paus Fransiskus dalam permenungannya juga dia mengatakan, sekarang kita telah berjumpa dan akan berjumpa pada dunia yang berada di sekitar kita, lingkungan kita. Kita melihat banyak kejahatan yang terjadi. Kita melihat orang bertengkar. Kita melihat orang saling tidak menghargai satu sama lain. Kita menemukan orang yang tidak jujur. Kita menemukan orang yang saling melukai dan menelantarkan. Kita menemukan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan itu menjadi tanda bahwa hendaknya hati kita tetap terjaga. Jaga hati kita supaya jangan sampai ternoda dan dilukai.
Dan hati yang peduli adalah hati yang terlibat. Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam mendamaikan dunia, tetapi dimulai dari diri sendiri, di mana setiap orang dipanggil untuk mendoakan agar setiap orang memiliki hati yang damai. Setiap orang memiliki hati yang tidak dipenuhi dengan yang jahat. Maka mari kita jaga hati kita, supaya jangan sampai diserang atau dihancurkan oleh hal-hal yang jahat. Jaga diri kita, jaga kepribadian kita, jaga keluarga kita, jangan sampai dihancurkan oleh si jahat, oleh keegoisan, oleh kesombongan, oleh hal-hal yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa, kita tampil sebagai orang-orang yang memiliki hati yang baik. Hati yang bijaksana adalah hati yang selalu menyambut kehadiran Tuhan. Hati yang bijaksana adalah hati yang berani mengatakan bahwa ini baik dan akan dilaksanakan, dan ini yang tidak baik dan akan dihindari atau ditolak. Mari kita memuji Allah dalam hidup kita dengan selalu menjaga agar hidup kita selalu dipenuhi dengan berkat dan cinta Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini seharusnya kita berdoa mohon perlindungan Tuhan untuk kita semua umat manusia, secara khusus dari wabah COVID-19, mohon rahmat kesembuhan bagi mereka yang sakit, serta kekuatan dan ketebahan bagi keluarga-keluarga dan juga bagi para petugas medis, petugas keamanan, dan pemerintahan yang dengan caranya masing-masing membantu untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan terhindar atau terlindungi dari wabah virus COVID-19. Kita juga berdoa bagi para donatur, benefaktores, umat beriman, siapa saja termasuk para tukang yang membantu pengerjaan pembangunan di paroki kita, gerbang paroki, pagar beton, dan juga pastoran. Secara khusus kita berdoa bagi keluarga Blasis Parera, mohon perlindungan dan usaha. Kita berdoa untuk kesembuhan mata bagi Cornelia Kayet, kesembuhan bagi Petrus Monggot, mohon berkat perlindungan untuk keluarga, serta ketenangan untuk anak Octavina Januari Autei, Filorentina Jakini Autei, Andrian Autei. Mohon keselamatan kekal untuk Julianus Autei, Xavierus Wairop, Thomas Autei, Agnes Akombit, Christina Andap, serta para leluhur. Kami mohon, Allah yang baik, terimalah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudaraku yang terkasih, semoga persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang
Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mempersembahkan roti dan anggur hasil usaha kami, agar Kau satukan dengan persembahan Yesus Kristus Putramu, yang kasih-Nya tiada batas. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Kita muliakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Canisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami Kau kehendaki menjadi bentara peradaban kasih yang siap siaga melaksanakan kehendak-Mu. Semoga kami senantiasa setia mengemban tugas mulia itu dan hidup saling membantu mewartakan sabda-Mu sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman untuk umat paroki Hati Kudus Tanah Merah, kita telah menerima surat edaran dari Bupati yang dikeluarkan tertanggal 10 Agustus 2021. Secara istimewa khususnya untuk kita orang Katolik, bahwa gereja-gereja khususnya di paroki Hati Kudus Tanah Merah sudah bisa dibuka dengan menampung jumlah umat sebanyak 25% dari kapasitas atau daya tampung sebuah gereja. Oleh karena itu, sudah mulai dibuka gereja dan umat boleh datang ke gereja, khususnya gereja pusat paroki, mengikuti misa harian setiap hari pada jam 6 pagi, kemudian setiap hari Kamis jam 6 sore, seperti saat ini, diawali dengan adorasi novena kepada Bunda Hati Kudus dan misa di gereja pusat paroki. Mulai hari Sabtu dan Minggu 28 sampai 29 Agustus 2021, jadwal misa adalah sebagai berikut. Hari Sabtu jam 5 sore, misa di gereja pusat paroki dan dihadiri oleh umat lingkungan Angela Merici dan lingkungan Santo Agustinus. Minggu pagi jam 8 pagi, misa di gereja pusat paroki, dan yang hadir adalah umat dari lingkungan Regina Pacis dan lingkungan Santo Laurentius. Minggu jam 10 pagi, misa di gereja stasi Santo Yosef Wed dan dihadiri oleh umat lingkungan Santo Yosef, lingkungan Santo Yohanes Don Bosco, dan lingkungan Santa Elizabeth. Minggu jam 8 pagi, misa di gereja Santa Teresia kilometer 1 dihadiri oleh umat lingkungan Santa Maria dan lingkungan Santo Andreas. Minggu jam 10 pagi, misa di gereja stasi Santa Maria Bunda Hati Kudus kilometer 6 dihadiri umat lingkungan Santa Maria Fatima, lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, dan lingkungan Santo Petrus. Minggu jam 11 pagi ada misa bahasa Inggris di gereja pusat paroki, termasuk juga misa online, dan umat undang juga untuk dapat hadir dalam misa bahasa Inggris. Minggu jam 5 sore, misa di gereja pusat paroki, dan umat yang hadir adalah umat dari lingkungan Santo Fransiskus Assisi dan lingkungan Santa Bernadetta. Sementara pada hari Minggu jam 8 pagi juga dilaksanakan ibadah sabda di stasi-stasi lainnya di luar dari yang disebutkan tadi dan diatur oleh para ketua stasi dan seksi liturgi setempat. Sehubungan dengan 25% umat boleh hadir di tempat ibadat, maka sudah juga dilakukan atau dibuka kesempatan bagi umat untuk melakukan pengakuan dosa untuk menerima sakramen tobat setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi di gereja paroki. Kemudian yang berikut, untuk umat yang meninggal dunia tetap dilayani, di mana keluarga duka dapat mengantarkan umat yang telah meninggal atau anggota keluarga yang meninggal dunia langsung ke tempat pemakamannya, dan pastor paroki sama tim liturgi
bersama dengan pengurus lingkungan dari umat yang meninggal dapat melakukan misa arwah langsung di kuburan dan dilanjutkan dengan upacara pemakaman sambil memperhatikan protokol kesehatan dan hanya dihadiri 25% dari umat yang dapat hadir sehingga memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah tentang misa arwah 40 hari sudah bisa dilaksanakan di rumah keluarga duka. Jadi misa 40 hari untuk arwah yang telah meninggal dapat dilaksanakan di rumah keluarga yang berduka sambil memperhatikan protokol kesehatan. Maka diharapkan kepada tuan rumah, penyelenggara ibadat di rumah mengatur kursi dengan jarak yang baik, yang tepat, cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga dan memperhitungkan jumlah orang yang dapat hadir. Dan diusulkan karena hanya 25%, berarti keluarga duka ditambah dengan pengurus lingkungan setempat atau di stasi setempat. Hal-hal lain dapat diingatkan atau ditambahkan pada saat situasi yang berlangsung sambil kita melihat lagi perkembangan pandemi coronavirus corona, teristimewa penyebarannya di Kabupaten Bovendigul. Tentang hal ini juga bahwa gereja sudah bisa dibuka. Sebagai pastor paroki dan fikih, saya sudah menyampaikan hal ini kepada Uskup Agung Petrus Kanis Mandagi, dan kita pada prinsipnya taat pada apa yang menjadi instruksi dari pemerintah atau dari tim Satgas COVID-19. Untuk itu mari kita sama-sama memperhatikan kesehatan kita, tetap setia memakai masker, jaga jarak, dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudaraku terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus